Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Wahyu di Lubis. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah programan pembuatan aplikasi tentang perhitungan luas bangun datar. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan membuat source code atau codingan terlebih dahulu. Di sini saya telah menyediakan bentuk source code yang telah saya buat sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama-tama, seperti biasa, pada baris ke-1 sampai baris ke-7 merupakan bentuk dari kolom komentar dari multiline. Dan selanjutnya kita masukkan import java util titik bintang, yang mana fungsinya adalah untuk memasukkan fungsi scanner pada pemrograman. Yang selanjutnya kita buat public class tugas. Ini merupakan public penamaan kelas, sekaligus tugas UAS Wahyu ini berfungsi untuk sebagai nama file saat disimpan pada file manager. Selanjutnya ada public static void main. Ini merupakan metode utama yang pertama kali akan dilakukan eksekusi oleh pemrograman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas sistem outprint. Sistem outprint dalam kurung tanda kutip 2 garis miring T ini berfungsi untuk meratakan teks pada layar monitor pada saat di compile nanti atau saat dijalankan. Ini sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan teks pada layar monitor. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas static void login. Oke teman-teman, static void login ini merupakan perintah untuk memasukkan pemrograman login pada program. Oke, di sini terdapat tipe data string. Stringnya berbentuk array. Yang kemudian string username password. Kemudian kita buat fungsi scanner. Scannernya itu seperti biasa. Kemudian di sini di bawah terdapat pemilihan atau penyeleksian kondisi yang menggunakan if dan else, di mana if apabila nama atau data yang kita buat bernilai true, maka ia akan menampilkan hasil selamat datang di program menghitung ruang bangun ruang katanya. Dan sebaliknya, jika nilainya salah atau nilai yang kita masukkan dalam bentuk scanner ini salah, misalnya kita buat yang lain selain dari tipe data string ini, maka ia akan menampilkan nilai else atau nilai yang salah. Maka dia akan menampilkan username atau password yang Anda masukkan salah. Silakan masukkan atau username password Anda kembali katanya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba menjalankannya. Kita ketikkan cmd. Oke, di sini Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari sistem atau fungsi print yang kita buat pertama kali, yaitu
proyek UAS semester 1 atau dan program kumpulan luas bangun ruang. Oke teman-teman, di sini adalah fungsi fungsi dari perintah scanner, yaitu dari sini teman-teman. Ini kan mempunyai perintah untuk memasukkan tipe data, yaitu dimana datanya menampung nilai parabel Wahyu dan nilai parabel ini 2020 atau kode atau tipe data. Di sini sistem outnya akan membuat perintah masukkan username Anda, maka username sama dengan masuk. Ini merupakan fungsi perintah dari scanner, yaitu masuk, fungsi perintah untuk memasukkan scanner. Oke teman-teman, maka hasilnya jadi gini, kita memasuk, dan fungsi scanner sendiri adalah untuk memasukkan teks dari keyboard. Kita akan memasukkan sesuai tipe data yang telah kita tanamkan tadi, misalnya Wahyu. Kemudian masukkan password atau tipe data yang telah kita buat tadi, 2013 043, kemudian tekan enter. Oke, maka tampilannya akan begini. Ini adalah hasil dari if, karena nilainya benar atau true, maka dia akan melanjutkan ke program berikutnya. Jika salah, misalnya seperti ini, misalnya kita buatkan lagi. Misalnya kita buat nama yang lain selain tipe data yang telah kita buat tadi. Misalnya kita buat nama yang lain, Budi. Kita masukkan kode yang lain, maka dia akan menampilkan hasil else atau nilai hasil yang salah. Maka akan menampilkan sistem printnya username atau password yang Anda masukkan salah. Itu adalah fungsi dari penyeleksian kondisi if dan else. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan program berikutnya, itu ini dia, pembuatan menu pada program. Di sini kita akan membuat menu pilihan. Yang pertama, kita buat mulai program, ini merupakan menu utama atau pilihan pertama. Yang kedua ada biodata pemrogram. Yang ketiga ada pilihan menu keluar. Ini adalah merupakan sistem print dari menu yang kita buat. Yang pertama menu utama, yang pertama yaitu mulai program. Yang kedua biodata pemrogram, dan yang ketiga ada menu utama yang ketiga yaitu menu keluar. Oke teman-teman, di sini kita masukkan lagi fungsi scanner, dan di sini kita buat lagi fungsi penyeleksian kondisi if else. If di sini, jika kita memilih menu pertama atau mulai program, maka kita mulai dia. Jika kita memilih menu yang kedua, maka akan masuk pada menu biodata pemrogram. Jika kita memilih menu yang ketiga, maka dia akan menampilkan sistem keluar atau sistem out dari pemrogram. Oke teman-teman, kita akan bahas pada menu yang pertama, yaitu menu mulai pemrogram.
Di sini kita akan membuat fungsi menu mulai, yang mana kita akan membuat tipe datanya integer dan string, yang dimana stringnya berbentuk array dengan menampung nilai elemen luas lingkaran, luas persegi panjang, sampai seterusnya. Di sini kita akan membuat sistem outprint atau sistem memasukkan teks pada layar. Di perintah yang pertama kita akan membuat bangun datar yang pertama. Oke, yang perlu diingat teman-teman, di dalam array setiap awal kita akan memulai dari 0, bukan dari 1. Maka kita buat 0. Di sini 0. Ini merupakan perintah untuk memasukkan luas lingkaran. Ini adalah pemrograman luas bangun datar yang akan kita buat terlebih dahulu. Selanjutnya bangun datar yang kedua ada luas persegi panjang sampai seterusnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas pada program pembuatan bangun datar atau menghitung luas bangun datar lingkaran. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat switch atau pemilihan menu yang kedua. Switch dan case sama halnya dengan if dan else, yaitu berfungsi untuk melakukan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Oke, di dalam case yang pertama kita akan membuat program menghitung luas lingkaran. Seperti biasa kita menggunakan fungsi print untuk menampilkan hasil pada layar. Kemudian kita buat sistem outprint, masukkan jari-jari sama halnya. Kemudian kita buat tipe data double. Oke, tipe data double ini adalah berbentuk bilangan bulat yang pakai koma, tapi koma di sini kita gunakan titik. Oke, selanjutnya double lagi R ini adalah variabel yang akan kita masukkan, variabel atau nilai yang akan kita masukkan dengan memasukkan scanner. Scanner di sini berfungsi untuk memasukkan nilai dari keyboard. Oke, R sama dengan masukkan jari-jari. Jadi R di sini adalah fungsi dari jari-jari dan luas lingkaran. Oke, dari rumus luas lingkaran kita telah ketahui yaitu 3,14 atau PHI dikali jari-jari. Oke, selanjutnya kita buat sistem atau fungsi print pada langkah berikutnya. Di sini kita membuat sistem outprint luas lingkaran ditambah hasil luas. Ini akan menampilkan hasil yang telah kita buatkan di sini tadi, yaitu hasil dari luas lingkaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat next, sistem next. Ini berfungsi untuk melakukan program berikutnya atau melanjutkan program pada case yang kedua. Oke teman-teman, di sini kita memasukkan fungsi break. Fungsi break ini adalah berfungsi untuk menjeda atau memberhentikan sebuah program atau memberhentikan komputer untuk melakukan perulangan atau melakukan program agar cache yang berikutnya dapat dibaca oleh komputer. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan mencoba menampilkan hasil program yang telah kita buat sebelumnya. Seperti biasa, cmd itu nama file, ketik
tekan Java untuk memanggil file, jangan lupa Java tugas. Oke. Java tugas. Oke, seperti yang ini adalah perintah program tadi, yang program pertama. Oke teman-teman, di menu atau program yang kita bahas tadi, yaitu tentang mulai atau mulai program. Jadi itu adalah terdapat tiga pilihan menu. Yang pertama mulai program, yang kedua biodata program, yang ketiga menu yang keluar. Oke, pada pembahasan yang tadi, pada pembahasan berikut yang kita jelaskan sebelumnya, di sini kita jelaskan terdapat tiga pilihan menu, mulai program, biodata program, dan keluar. Jadi hasil compile-nya seperti ini teman-teman. Ini dia. Kita melakukan pemilihan menu yang pertama, yaitu fungsi dari ini dia. Menu utama tadi adalah mulai program. Oke. Maka kita akan melakukan program membuat luas lingkaran. Seperti pilihan yang pertama. Ini dia. Case yang pertama, membuat luas lingkaran. Maka compile-nya seperti ini teman-teman. Yang pertama kita pilih pertama, pilih 1. Maka akan muncul case sebanyak 10 kali. Di case yang pertama atau yang case luas lingkaran yang kita bahas sebelumnya, ini adalah bentuk hasil compile-nya. Misalnya kita pilih 1 luas lingkaran, maka akan masuk perintah scanner, itu untuk memasukkan R atau masukkan jari-jari. Ini dia pada program ini, yaitu scanner masukkan jari-jari. Oke, di sini kita akan memasukkan fungsi scanner, yaitu memasukkan data dari keyboard, fungsi keyboard. Oke, masukkan jari-jari. Misalkan kita masukkan jari-jarinya 17, 14 saja, kita masukkan 14. Oke, di sini akan terdapat luas lingkaran atau hasilnya adalah 6 15,44. Jadi luas lingkaran adalah 6 15,44. Di sini ini dia. Luas lingkaran ini adalah 3,14 tadi akan dikali dengan 17 kali 17 teman-teman. Oke. Ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil luas lingkaran, seperti hal yang telah kita buat berikut ini, yaitu ini dah. Jadi luas lingkaran adalah 6 15 4. Jadi programnya seperti yang tadi teman-teman. Selanjutnya ada case yang kedua, yaitu menghitung luas persegi panjang. Case yang pertama dengan case yang kedua sama halnya, programnya sama saja, tinggal lagi kita menambah ini dia, rumus luas persegi panjang atau rumus untuk atau memasukkan rumus pada programnya. Oke, case 1, case 2 sampai dengan
case ke-7 sama. Selanjutnya ada maaf sebelumnya teman-teman, sampai case ke-8 sama. Programnya sama. Yang membedakan cuma pada rumus dan fungsi di sini, atau fungsi untuk memasukkan scanner. Selanjutnya, pada case ke-9 ini kita akan melakukan pengurutan seluruh data atau seluruh hasil luas bangun datar yang telah kita buat. Di sini kita akan mengulang lagi sistem outprintnya. Yang pertama luas lingkaran, kita tinggal copy paste. Yang kemudian program menghitung luas bangun persegi panjang sampai dia program menghitung luas layang-layang. Oke, sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengurutan data atau bubble sort. Di sini kita akan membuat tipe datanya itu double, dan di sini luas di sini double yang mempunyai tipe data dengan menggunakan array, di mana di sini terdapat length atau banyaknya bangun datar yang telah kita buat. Ini merupakan length atau banyak bangun datar yang telah kita buat pada program sebelumnya. Ini merupakan bentuk dari elemen-elemen nilai array yang kita buat. Oke, kita buat double penampung. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit for di sini dalam perulangan atau dalam pengurutan kita melakukan perulangan sampai ia bernilai benar. Oke, for integer x sama dengan 0, x kecil dari ini luas length atau banyaknya bangun datar atau nilai bangun datar yang kita buat, itu tutup kurung x plus plus atau x increment. For integer i sama dengan 0, kecil dari luas atau area yang telah kita buat, i increment. Jika luas i besar dari luas i tambah 1, maka kita buat penampung, nilai penampungnya yaitu sama dengan luas i. Oke, maka kita akan mencoba menampilkan hasil atau bentuk compile-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita pilih pada case yang ke-9. Soalnya untuk melakukan case yang pertama sampai case ke-8 sama dengan pemilihan atau sama caranya dengan melakukan pemilihan case yang pertama, yaitu luas lingkaran. Oke, kita pilih 9, case yang ke-9. Kita diperintahkan untuk memasukkan seluruh tipe array atau memasukkan semua nilai bangun datar yang kita buat. Misalnya kita buat saja ini untuk menghitung luas persegi panjang, masukkan panjang persegi panjang menggunakan sistem perintah print scanner, masukkan lebar sama halnya. Oke, menghitung luas tejar kenjang kita masukkan alas 6, tinggi 5, kita buat saja ya teman-teman. Oke, sampai dia berhenti pada ini dia. Oke, di sini dia akan mengurutkan nilai dari data yang terkecil sampai data yang paling besar, atau tipe atau bubble sort menggunakan tipe ascending, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang data nilai yang besar. Oke, di sini nilainya masih berantakan atau nilai hasil dari
bangun datar yang kita buat, maka dia akan melakukan pengurutan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar hingga menghasilkan nilai array. Ini dia 9,0 sampai nilai yang paling besar. Itu adalah fungsi dari bubble sort atau pengurutan nilai dari data yang terkecil sampai yang paling. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas pada case yang ke-10. Ini merupakan fungsi print atau memasukkan teks pada layar monitor. Sistem X kita tambahkan. Di sini merupakan pilihan menu yang ketiga atau menu keluar, yaitu X return 0. Di sini default di sini berfungsi untuk default di sini artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case, maka kerjakan kode yang ada di dalam default. Oke teman-teman, di sini dalam default terdapat kode 0 exit system X, maka kita akan melakukan sistem keluar dari program. Oke teman-teman, selanjutnya maaf sebelumnya kita akan coba melakukan atau mengcompile program case yang ke-10 seperti biasa. Ini dia. Oke, kita akan memilih nomor 10 tadi, case yang ke-10 atau sistem keluar. Oke, maka tampilannya, terima kasih telah berkunjung di aplikasi, semoga dapat membantu. Itu merupakan fungsi dari print pada program atau memasukkan teks pada layar monitor. Oke, di sini terdapat static void biodata atau membuat program biodata, perintah biodata. Di sini ini merupakan bentuk dari menu pilihan yang kedua. Di sini terdapat fungsi print, cuma masukkan fungsi print semua. Oke, kita akan mencoba mengcompile-nya, mengcompile static void biodata kita. Oke teman-teman, oke, sini saja. Oke, kita ulangi lagi. 2023 043 itu terdapat menu pilihan biodata program pada yang kedua. Kita akan buat 2, tekan enter. Oke teman-teman, di sini akan menampilkan hasil output pada layar monitor atau fungsi dari perintah print yang kita buat. Ini adalah bentuk hasil dari program, hasil output yang kita buat ini dia. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada static void next. Ini merupakan perintah untuk menampilkan ini teman-teman. Apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi seperti sebelumnya dan melakukan penyeleksian kondisi if dan else. Jika kita ingin melakukan perulangan, maka itu adalah fungsi if. Kita akan menekan 1 atau ulang. Jika tidak, kita memilih tutup atau return 0 seperti compiler yang ini teman-teman. Oke, sebelumnya ini kita ulangi lagi untuk menampilkan hasil output yang
hasil program yang telah kita buat sebelumnya. Udah pula 3 sampai 3. Oke, kita bikin satu. Oke teman-teman, fungsi dari static next yang kita buat tadi, static void next yang kita buat tadi, yaitu ini. Apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi? Sebagaimana sistem outprint yang kita buat, apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi? Jika iya, atau fungsi if atau pemilihan if 1, jika kita menekan 1 maka kita akan melakukan perulangan lagi. Jika kita menekan 0 maka kita akan menutup program. Seperti ini teman-teman. Oke. Jika kita memilih 1 maka kita akan melakukan perulangan lagi, yaitu ini. Nah, teman-teman, jika kita memilih 0, misalnya kita selesaikan dulu. Nah, muncul lagi dia kan. Jika kita memilih 0, maka dia akan menutup program. Oke teman-teman, lanjut. Di ini terdapat static void penutup, yaitu fungsi dari menu penutup, yang mana terima kasih telah berhitung, atau kita masukkan fungsi print pada static void penutupnya. Oke teman-teman, mungkin pada program kali ini penjelasannya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.